Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Umar bin Khattab. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Pada tahun 637 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan umat Arab Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Saat menduduki Yerusalem, Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi gereja Makam Kudus yang oleh sebagian besar umat Kristen yang dipercaya sebagian gereja yang dibangun atas makam Yesus dan bukit Golgota tempat Yesus disalibkan. Saat mengunjungi gereja itu, Khalifah Umar bin Khattab dipandu dan ditemani oleh Patriark Sopronius yang adalah patriark atau uskup tertinggi Yerusalem dan pemimpin tertinggi dari gereja Makam Kudus itu. Uskup Sopronius tergopoh-gopoh menyambut Umar bin Khattab di Yerusalem. Pemimpin gereja Makam Kudus itu terkejut begitu melihat sosok Sayyidina Umar yang pakaiannya amat sederhana. Bahkan ada tambalan sulam penuh dengan jahitan. Tak seperti yang dibayangkan bahwa orang itu adalah khalifah yang amat disegani karena keberaniannya. Khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu memang datang ke Yerusalem tanpa diiring-iringi oleh pasukan. Uskup Sopronius makin takjub lantaran Umar berjalan kaki bersama dengan seekor unta yang justru dinaiki oleh pengawalnya, sama seperti Sopronius. Orang-orang Kristiani yang turut menyaksikan kedatangan Umar itu langsung terperangah, heran di depan umatnya itu. Sopronius berucap dengan suara yang gemetar, yang penuh dengan takzim. Lihatlah, sungguh ini adalah kesajaan dan kegetiran yang dikabarkan oleh Daniel sang nabi ketika ia datang ke tempat ini. Ketika waktu sholat tiba, Uskup Sopronius menawarkan kepada Umar bin Khattab untuk menunaikan sholat di dalam gereja, yaitu di dalam gereja Makam Kudus yang amat disakralkan oleh umat Kristiani itu. Akan tetapi, Sayyidina Umar bin Khattab menolaknya, bukan tanpa alasan. Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Yerusalem dengan berjalan kaki pada tahun 637 Masehi. Usai memperoleh kabar bahwa Uskup Sopronius selaku juru kunci gereja ingin bertemu langsung dengannya, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian langsung mempersiapkan seekor unta untuk berangkat. Sayyidina Umar juga meminta kepada Aslam, yaitu seorang hamba yang telah dimerdekakan, untuk menemani perjalanannya itu lantaran hanya membawa seekor unta. Maka Sayyidina Umar dan Aslam menaikinya secara bergantian. Namun saat hendak memasuki kota Yerusalem, Umar pun mendapat giliran berjalan kaki. Aslam pun sebenarnya sudah memohon kepada tuannya itu agar menaiki unta dan demi menjaga wibawa sebagai pemimpin besar yang datang untuk mengambil alih kota suci. Namun Sayyidina Umar pun menolak, karena saat itu giliran Aslam yang menaiki unta. Sesaat setelah memasuki pintu gerbang kota, penduduk Yerusalem bergegas menyambut dan memberikan hormat kepada orang yang duduk di atas unta. Mereka mengira Aslam adalah sang khalifah, sedangkan Umar bin Khattab adalah pengawalnya. Tentu saja Aslam pun merasa canggung dan berusaha memberikan penjelasan bahwa ia adalah bukanlah khalifah yang dimaksud. Penjelasan dari Uskup Sopronius membuka tabir bahwa lelaki berbadan kekar, berpakaian sederhana, dan datang dengan berjalan kaki itulah sang khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota suci itu dari Uskup Sopronius. Sebelumnya, Yerusalem masih bersatu tanah sengketa antara Kekaisaran Bizantium, yaitu Romawi Timur, yang beribu kota di Konstantinopel, Istanbul, dan Kekhalifahan Rashidin
yang berpusat di Madinah. Di kota ini yang dianggap suci bagi tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Ini terdapat gereja makam kudus. Uskup Sophronius adalah pengampu otoritasnya, baik secara agama maupun secara politik mewakili Kekaisaran Bizantium. Kemudian, pada November 636 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah berhasil mengepung Yerusalem. Pengepungan berlangsung selama 6 bulan sebelum akhirnya Uskup Sophronius angkat tangan. Namun, Sophronius hanya bersedia menyerahkan hak atas Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Setelah menyerahkan kunci gerbang Yerusalem kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Uskup Sophronius kemudian mengajak khalifah yang berjuluk Amir al-Mu'minin, yaitu pimpinan orang-orang yang beriman, berkeliling kota dan memasuki kompleks gereja makam kudus tepat siang hari. Tibalah waktunya sholat zuhur. Uskup Monius pun mempersilahkan Umar untuk menunaikan ibadah wajib itu di dalam gereja. Namun, Sayyidina Umar menampik dengan halus, bukan terkait hukum boleh atau tidaknya orang Islam menjalankan sholat di tempat ibadah pemeluk agama lain, termasuk di dalam gereja. Namun, sedangkan Umar ternyata punya alasan yang jelas dan tegas mengenai perihal hal ini. Jika saya mendirikan sholat di dalam gereja, saya khawatir orang-orang Islam nantinya akan menduduki gereja ini dan menjadikannya sebagai masjid. Dan demikianlah alasan Sayyidina Umar ketika menolak untuk sholat di dalam gereja itu. Kemudian, Sayyidina Umar menilai gereja makam kudus yang sangat sakral bagi orang-orang Nasrani. Umat Kristiani percaya bahwa disitulah Yesus disalibkan dan juga dibangkitkan, sehingga tempat itu menjadi tujuan ziarah sejak abad keempat Masehi. Jika sholat di dalam gereja itu, pikirnya Umar, ia akan merasa menzalimi umat Kristiani. Itu artinya, di masa depan, gereja makam kudus bisa saja dihancurkan. Kepada Uskup Sophronius, Umar meminta ditunjukkan lokasi runtuhan kuil ataupun kuil Herod oleh Supranus. Diantarlah Umar ke tempat yang terletak di seberang gereja. Setelah membersihkan tempat yang sangat tidak terurus itu, Khalifah Umar menunaikan sholat duhur. Di kawasan ini pula nantinya berdiri sebuah masjid yang diberi nama Masjid Umar. Namun, ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa lokasi dibangunnya Masjid Umar berbeda dengan tempat Sayyidina Umar bin Khattab menunaikan ibadah sholat. Masjid ini terletak di sebelah selatan gereja makam suci, sementara prasasti bekas reruntuhan kuil Herod yang digunakan Umar untuk sholat berada di sebelah timur gereja. Sayyidina Umar bin Khattab memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat pemberani dan tak segan-segan mengunus pedang untuk menghadapi musuh. Namun, di balik sikap kerasnya ini ternyata tersimpan sifat kelembutan. Hal ini terlihat dalam peristiwa bersejarah di Yerusalem pada tahun 637 Masehi itu. Setelah menunaikan sholat di bekas reruntuhan kuil, Umar pun menyepakati perjanjian dengan Uskup Sophronius bahwa Yerusalem takluk kepada kepemimpinan Islam. Namun, Umar pun berjanji akan menjamin keamanan dan keselamatan warga Yerusalem. Kala itu, mayoritasnya adalah memeluk agama Kristen. Tak tanggung-tanggung, Sayyidina Umar menjanjikan jaminan keamanan jiwa, harta, bahkan gereja-gereja dan simbol-simbol Kristen yang lain. Kemudian, warga Yerusalem tak akan dipaksa meninggal agamanya dan akan dilindungi hak-haknya itu. Umar pun kemudian membagi wilayah tersebut menjadi 4 bagian, yakni untuk orang-orang Armenia serta para pemeluk Kristen, Yahudi, dan juga pemeluk agama Islam. Hasilnya, sebagaimana diungkapkan oleh Hugh Kennedy dalam sebuah bukunya yang berjudul Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia, gereja tetap berada di tangan orang Kristen.
tidak direbut oleh orang Islam yang kemungkinan akan mengubahnya menjadi masjid seperti yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Umar bin Khattab, khalifah perkasa yang berjuluk singa padang pasir itu, sekali lagi ternyata memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi, bukan saja pada sesama muslim, namun juga terhadap para pemeluk agama lain. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.